Nama saya Dena, saya dari Paroki Bloki Santa Perawan Maria Ratu. Saya katekis berapa tahun yang lalu punya ide untuk membuat untuk anak kebutuhan khusus komuni pertama. Dan sebelumnya memang pewarta anak muda, jadi memang agak ADHD sih. Oke, apapun yang kita pelajari itu semua hanya untuk pengetahuan kita, otak kita, bagaimana menghandle dan mengerti orang. Tapi kalau pelayanan tanpa hati, tanpa sesuatu yang dari Kristus, terus terang, pelayanan kita menjadi satu kewajiban saja. Karena komitmen kita untuk misalnya, supaya pelayanan ini selesai, jadi hanya kewajiban. Datang jam sekian disuruh gini. Tapi kalau kita punya cinta Kristus, bagaimana Kristus sapa kita, bagaimana kita punya relasi dengan Kristus, maka mau berbicara, mau bertindak, mau berdoa, apapun akan berbeda. Nah, di sini setiap dari nanti Anda menjadi volunteer mulai bulan Februari akan banyak ketemu sama saya. Jadi setiap kali pertemuan nanti ada psikolog juga namanya Pak Edi akan bawain sekitar ini pendekatan setiap psikolog, neuroscientist, psikiater, terapis berbeda-beda. Jadi nanti kalau Anda melihat satu presentasi yang berbeda, jangan mengatakan si A ngomong A, si B ngomong B. Yang penting adalah kita tampung sebagai sesuatu yang membuka wawasan. Setuju Ibu? Saya yakin Ibu dia ada di sekolah, Ibu tahu setiap orang presentasinya berbeda-beda. Anggap saja itu sesuatu yang nanti kita akan terapkan. Masalahnya adalah kamu dan saya akan handle anak yang berbeda dengan presentasi ini. Jadi kalau ngomongnya kita harus tidak boleh begini, tidak boleh begitu, oke, sangat bagus. Tapi kalau tidak boleh begini, tidak boleh begini tanpa cinta, parah. Jadi hari ini kita hening sejenak. Saya mau mengajak kita melihat satu perikop kitab suci dan sama-sama membuka hati untuk mendengarkan. Oke, mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Roh Kudus, sekali lagi kami mengundang Engkau hadir. Sekali lagi kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan malam ini Tuhan, lihatlah kerinduan kami. Kerinduan yang mau membawa keluarga-keluarga yang punya anak kebutuhan khusus di hadapan Engkau. Kami sungguh rindu Tuhan untuk dipakai oleh Engkau. Kami sungguh rindu Tuhan, hidup kami berarti. Dan tolonglah di akhir tahun 2016 ini, biarlah kami lebih mengerti apa yang Kau hendaki di dalam kami. Bukalah hati kami, dan kami mengundang sekali lagi Roh Kudus untuk hadir. Mari kita hening sejenak. Ku bersyukur
Bunda Maria, doakan kami pada saat ini, supaya hati kami mendengarkan cerita putramu akan membangkitkan satu semangat baru. Inilah kami siap untuk bersama punya relasi dengan putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Bunda Maria, sekali lagi doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Buat yang bawa kitab suci, boleh buka Yohanes 1 atau handphone atau apapun. Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Wih, luar biasa. Sudah ketemu? Ceritanya singkat tapi cukup menarik. Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Masih bisa buka kitab suci ya. Sekarang orang udah pakai handphone, udah lupa buka kitab sucinya. Judulnya adalah murid-murid Yesus yang pertama. Oke? Saya memberikan 2 menit Anda membaca. Dengan Anda membaca sendiri. Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Oke, sekarang dengarkan saya. Oke, keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi dengan 2 muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Nyanya guru besar, Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Saya akan bercerita sedikit. Yohanes ini siapa? Ada yang tahu Yohanes ini siapa? Yohanes ini disiapkan oleh Allah supaya menyambut datangnya. Artinya adalah dia membuka jalan memperkenalkan Kristus, Yesus kepada orang-orang sebelum Yesus mulai keluar untuk pelayanan. Ini yang menarik di sini adalah keesokan harinya, perikop
sebelumnya, yang bawa kitab suci, perikop sebelumnya Anda buka, Yohanes menunjuk kepada Yesus, dan kemudian adalah ngomong mengenai Yohanes membaptis. Jadi Yohanes masih tunggu di tempat baptis besoknya, dan kemudian ada 2 muridnya. Ternyata Yohanes punya komunitas. Ada juga di dalam kitab suci, kemudian murid Yesus agak berantem, dia bilang, komunitasnya Yohanes membaptiskan orang nih, lalu dalam nama Yesus itu gimana? Jadi ternyata di mana-mana di zaman dulu sampai sekarang, biarpun temanan berkomunitas pun saling membanding-bandingkan. Nah, ini di sini yang menarik di sini kita belajar dari Yohanes adalah dia cerita mengenai Yesus. Ada 2 orang, salah satunya adalah Andreas, dan malah mereka mengikuti Yesus. Dan Yohanes membiarkan. Refer ke hidup kita. Anda merasa pelayanan ini penting? Saya tidak tahu apakah Anda sudah mulai atau tidak untuk excited about this. Tapi jangan sampai nanti ada orang lagi yang lebih pintar dan kamu merasa, gua kan mulai duluan, lu siapa sih? Hati-hati. Jadi perikop ini mau katakan Yohanes membiarkan muridnya pergi sama Yesus. Yang menarik lagi di sini adalah 2 muridnya mengikuti Yesus. Ya, waktu Yohanes katakan ini, lihatlah anak domba Allah. Jadi kalau di dalam Ekaristi, masih ingat lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Itu adalah kata-kata Yohanes. Setiap dari Ekaristi, dari awal sampai ending, semuanya dari kitab suci, dan kutipan dari kitab suci jelas sekali. Akan direkam 1,5 ya. Jadi dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Terus kedua murid Yesus mendengar apa yang dikatakan Yohanes, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Anda dan saya sudah dibaptis. Anda dan saya sudah yakin bahwa, harusnya ya, yakin bahwa Yesus akan datang menolong aku, menghibur aku, akan menyelamatkan aku. Setuju? Setuju. Pergi mengikuti Yesus. Di sini tidak ada loh, jadi Yesus di depan, dia di belakang, gak ada mengatakan colek Yesus atau apapun. Tapi menarik di sini, Yesus apa yang dilakukan? Ayat ke-37. Kedua muridnya mendengar apa yang dikatakan itu, lalu mereka pergi mengikuti. Tetapi Yesus menoleh. Kenapa pakai kata tetapi? Kenapa nggak bilang Yesus menoleh ke belakang melihat mereka? Artinya adalah mereka tuh diam-diam mengikuti, tapi suddenly Yesus menoleh. Yesus menoleh, Yesus melihat, dan Yesus berkata, kalau kamu dan saya sudah decide, ambil keputusan mengikuti Yesus, melakukan sesuatu untuk menyenangkan hatinya, maka otomatis dia akan menoleh, melihat, dan akan berkata, apa yang dia katakan? Apa yang kamu cari? Malam ini, apa yang kamu cari? Tahun depan, apa yang kamu cari? Saya hanya mengikuti Yesus. Dan hari ini dia menoleh, melihat, dan berkata, apa yang kamu cari? Saya tidak tahu apa yang kamu cari, tapi saya tahu di dalam kitab suci ini, Injil ini mengatakan kata mereka. Jadi waktu Yesus tanya, apa yang kamu cari? Kata mereka, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Lucu ya? Kok dia nggak tahu apa yang kamu cari? Mukjizatmu, kehebatanmu, aku kagum sama kamu. Enggak. Tapi yang dia tanya, mau jawabnya gini, hah? Kamu tinggal di mana? Lucu ya? Pertanyaan yang sangat lucu. Buat zaman dulu, zaman kita ini, Rabi itu biasanya rumahnya itu terbuka untuk orang datang, untuk kayak rumah lingkungan, biasanya datang dari mana dia mengajar. 2 murid ini ada kerinduan, ada pengen kenal dengan Yesus, maka dia pengen tahu di mana Yesus tinggal, dan disitulah dia bisa belajar lebih banyak. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Yesus tidak memberikan alamat, Yakobus, jalan apa tidak, tapi dia memberikan apa? Ikutilah aku. Dan ini ikutilah aku, hampir banyak sekali Injil bagaimana Yesus memanggil
murid-muridnya, bahkan si tukang pajak, siapa tuh namanya? Matius, ya, pungut cukai dan siapapun selalu katakan, ikutilah aku, dan ikutilah aku. Apa yang kamu cari? Kalau kamu tanya, Yesus tanya kita, apa yang kamu cari? Saya tidak tahu, sekali lagi, tapi Yesus menjawab, ikutilah aku. Dan setelah Yesus mengatakan, ikutilah aku, mereka pun datang dan melihat di mana dia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Pertemuan kita sama Yesus, waktu Yesus mengatakan, ikutilah aku, harusnya mendalam. Bukan hanya, oke, ikutin dia, tetapi tinggal bersamanya. Kita bersyukur sekali menjadi seorang Katolik adalah kita terima tubuh Kristus yang tinggal di dalam kita. Dan waktu tubuh Kristus ini tinggal di dalam kita, harusnya kita berkobar-kobar, harusnya kita punya semangat, harusnya kita tetap pengen sekali merasa diutus untuk memberikan cinta. Hari ini saya makan siang sama beberapa teman dan mulai menceritakan, teman ini sudah 10 tahun lebih. Waktu itu saya bawa retret, terus kami menjadi teman dan sampai sekarang. Dan setiap setahun 2-3 kali akan kami ketemu dan menceritakan iman kita. Dan ada yang bilang, sekarang ikut CAP, ada satu ikut CAP, saya mulai baca kitab suci dari awal sampai ending. Tapi rasa gebu-gebu saya kenapa hilang? Tapi saya merasa begitu dekat dengan Allah. Saya bilang, oh, kalau saya bergebu-gebunya nggak pernah hilang. Saya waktu awal sampai sekarang, pelayanan saya at the end 18 tahun, jalan 19 tahun, saya merasa struggling mengenal apa itu pelayanan dan yang lain-lain 2 tahun, sisanya menggebu-gebu sampai Anda melihat hari ini masih bergebu-gebu. Kalau ditanya, saya juga bingung, kok bisa? Tidak ada orang yang tidak ada masalah, pasti ada masalah. Tapi saya tidak tahu, sesuatu yang selalu tidak bisa membuat saya stop untuk saya berbagi, saya berpikir, saya mencintai. Amazing. Tapi saya tetap manusia biasa. Ada situasi yang saya tidak senang, ada saya tidak sabar, ada apapun. Tapi di sini Yesus katakan, datang, tinggal sama saya sebentar. Datang, tinggal sama saya. Maka waktu kita tinggal di dalam Kristus, ada relasi. Ini menarik lagi adalah Andreas, salah satu murid yang ikut itu, dia mengajak Simon Petrus saudaranya datang ke Yesus. Jadi setelah dia tinggal bersama Yesus, dia mengajak si Simon, dan Simon ini dikatakan adalah ayat 41 aja, satu dulu. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan dia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Jadi dia cerita ke Simon, kami sudah melihat Mesias yang datang, yang diurapi, yang akan menolong dunia, yang akan menyelamatkan. Itu yang Tuhan itu, Kristus. Oke? Dan kemudian hanya gara-gara kata itu, hanya kata statement itu, Petrus dibawa kepada Yesus. Artinya apa? Petrus ada willingness, ada keinginan untuk datang ketemu Yesus. Dan waktu dia ketemu Yesus, ini agak berbeda sedikit, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata. Sekali lagi, reaksi Yesus adalah memandang dia dan berkata. Setiap kali kita datang kepada Yesus, ada satu tindakan Yesus yang mendalam.